Nabi Musa merasa takut bila orang-orang terpedaya oleh ilmu sihir mereka, sehingga mereka terfitnah karenanya. Hal itu terjadi sebelum Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Kemudian saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Musa yang memerintahkan kepadanya agar melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Setelah tongkat itu dilemparkan, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi ular naga yang sangat besar, berkaki, berleher, dan bertaring. Kemudian ular naga itu menelan semua yang diperbuat oleh tukang-tukang sihir, sehingga tiada satupun darinya yang tersisa. Sedangkan para ahli sihir dan para penonton menyaksikan hal tersebut dengan mata kepala sendiri secara jelas dan gamblang. Akhirnya mukjizat dapat mengalahkan Mesir, dapat mengalahkan sihir, dan menanglah bukti yang dibawa oleh Musa. Sedangkan kebatilan yang dibawa oleh para ahli sihir itu kalah. Syahadat artinya persaksian terhadap kebenaran. Tukang sihir itu menyaksikan kebenaran dengan mata kepalanya sendiri, maka ia mempersaksikan keyakinannya itu dengan ikrar keimanan. Wa ulqiya syaharatu sujada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Setelah tukang sihir itu menyaksikan hal tersebut dengan mata kepala mereka sendiri, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang mendalam dalam ilmu sihir dan berbagai macam aliran serta jenis-jenisnya, maka mereka mengetahui dengan yakin bahwa apa yang didatangkan oleh Musa ini bukan termasuk ke dalam ilmu sihir dan tipu muslihat pandangan mata, dan bahwa hal tersebut adalah nyata dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Tiada seorang pun yang mampu melakukan demikian kecuali mendapat izin dari Tuhan, yang bila menghendaki sesuatu dia hanya mengatakan, jadilah kamu, lalu terjadilah ia. Maka pada saat itu juga para ahli sihir menyungkur bersujud kepada Allah, dan mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Setelah mendengar ucapan persaksian akan keimanan tukang sihir, Fir'aun malah marah dan melakukan penyiksaan yang luar biasa kepada tukang sihir. Tetapi karena keimanan yang menyala dalam hatinya, berbagai penyiksaan itu tidak menjadikan ia sengsara. Fisiknya boleh tersiksa, tetapi jiwanya bahagia. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus syihra fala uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nahli wa la ta'lamunna ayyuna asadu 'adaban wa abqa. Fir'aun berkata, apakah kalian telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang secara timbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Qalu la nusyiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatud dunya. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami dari Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minasyihri wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Innahu ma yati rabbahu mujrimau fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam
ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihati faulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi lagi mulia. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Inilah kemerdekaan jiwa karena kalimat tauhid, yakin tiada Tuhan selain Allah, sehingga tidak takut selain kepada Allah. Inilah sumber kebahagiaan itu. Meskipun diancam dengan siksaan dunia, mereka yakin siksa neraka jauh lebih dahsyat. Siksa dunia diakhiri kematian. Siksa neraka tidak mati, juga tidak hidup, tetapi disiksa selamanya. Karena orang yang beriman meskipun di dunia disiksa, di akhirat disiapkan surga yang kesenangannya tiada akhir. 3 pelajaran penting episode ini. Yang pertama, syahadat membuat jiwa yang merdeka. Ia akan tetap bahagia meskipun fisiknya susah dan tersiksa. Seperti tukang sihir itu, fisik boleh tersiksa, tapi jiwanya tetap bahagia. Yang kedua, iman kepada Allah, syahadat, tidak perlu minta izin, karena hakikatnya setiap manusia adalah merdeka menentukan jalan hidupnya. Yang ketiga, propaganda, hasil survei, iklan, tuduhan yang mengandung kebohongan, pura-pura dan tipu daya tetap akan kalah oleh kebenaran. Seperti ular naga Nabi Musa yang menelar ular ahli sihir. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.